Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Di era teknologi informasi saat ini, banyak data dan informasi dengan mudah dapat diakses oleh individu-individu. Internet yang dahulu dianggap sebagai barang mewah, kini sudah menjamur di dalam masyarakat dan menjadi perpustakaan terkecil dengan konten yang paling banyak. Dengan adanya internet, sebenarnya, setiap individu mempunyai peluang untuk menguasai dunia karena banyak sekali informasi bisa didapatkan lewat layar ajaib itu. Asal punya sedikit kemampuan berbahasa Inggris, sudah bisa membuka aplikasi internet dan dengan modal satu jari untuk mengetik dan mengklik mouse, kita sudah dapat mendatangkan banyak data baru ke dalam otak kita. Tetapi, berapa banyak pengetahuan sejati yang bisa ditemukan di dalamnya? Apa buktinya bahwa pengetahuan itu adalah pengetahuan sejati atau tidak? Dalam konteks hidup di Jakarta yang mewakili Indonesia, kita sadar bahwa kita jarang sekali bertemu dengan orang yang kutu buku atau orang yang sekedar suka membaca sekalipun. Memang negara kita digolongkan sebagai negara yang berkembang, tetapi tidak dipungkiri juga bahwa Jakarta dan kota-kota besar lainnya memiliki banyak sekolah dan universitas, sehingga kita pun tidak jarang bertemu dengan teman yang sudah lulus sekolah, bahkan lulus kuliah. Namun harus diakui bahwa orang yang lulus kuliah sekalipun saat ini banyak yang tidak suka membaca buku. Dengan kata lain, tidak mengejar pengetahuan. Mencari pengetahuan dalam perkuliahan dijalankan dengan semangat minimalis dan mencari trik yang pragmatis demi mendapatkan hasil yang kelihatan, dikejar mati-matian. Di sisi lain, orang yang rajin membaca buku dan ingin menjadi orang yang dibilang pintar begitu mudah menjadi bangga dan menganggap dirinya berpengetahuan karena orang di sekitarnya lebih banyak yang tidak memiliki kemauan untuk menggali ilmu lewat buku-buku seperti yang ia lakukan. Yang lebih mengerikan lagi adalah seorang netter, pengguna internet yang membanggakan dirinya dengan pengetahuannya tentang berbagai alamat website yang dianggap dapat menunjang hidupnya, baik secara materi maupun spiritual. Dalam teknologi informasi ada perbedaan antara data, information, dan knowledge. Data adalah fakta mentah yang belum diolah. Information adalah data yang sudah dikelola, dirapikan, dan dikategorikan, misalnya statistik di mana datanya sudah digolongkan dan ketika dilihat dalam sekejap akan menghasilkan informasi baru atau kesimpulan baru. Lalu knowledge itu adalah di mana informasi yang ada dapat diintegrasikan satu dengan yang lain, tidak terpecah-pecah. Misalnya manual book yang membentuk informasi yang komprehensif tentang suatu objek. Dengan definisi-definisi tadi, mungkin kita dengan cepat mengklaim bahwa kita memiliki pengetahuan, paling tidak untuk beberapa hal, misalnya hobi kita, barang kesukaan kita, cara kita bekerja, dan sebagainya. Tetapi, benarkah itu adalah pengetahuan? Agustinus tahun 354-430, Bapak gereja yang terkenal itu, di dalam pergumulan hidup dan pengajarannya, telah menghasilkan dasar yang kokoh
tentang pengetahuan yang alkitabiah. Agustinus sebelum menjadi Kristen menganut Manichaeism, yang merupakan salah satu bentuk elit dari Gnosticism. Gnosticism adalah aplikasi dari filsafat Plato ke dalam bentuk agama. Maka pemikiran Agustinus setelah menjadi Kristen adalah respon atau perlawanan terhadap Platonism dan Manichaeism. Agustinus melawan Plato yang mengatakan bahwa materi itu jahat dan rohani itu baik. Agustinus mengatakan dunia materi ini baik adanya karena dicipta oleh Allah yang baik, dan dunia ini dapat dipahami, bahkan kita bisa mendapatkan genuine knowledge, pengetahuan sejati atas dunia ciptaan ini. Knowledge bisa didapatkan melalui bodies. Ketika soul memiliki rationes aeternae, ide yang berada dalam pikiran Allah yang bersifat kekal, sebagai pola yang mendasari seluruh realitas ciptaan. Manusia mempunyai dua fungsi nalar, reason, yaitu higher reason yang memikirkan segala yang bersifat kekal, yang menghasilkan wisdom, sedangkan lower reason yang memikirkan hal-hal yang bersifat fisik, kelihatan, dan sementara yang menghasilkan knowledge. Kedua fungsi ini berada dalam satu pikiran yang sama, bukan terpisah. Dalam tingkat kesadarannya dimulai dari indera, yaitu sensation, yang kemudian diuji lewat pemikiran, dan terakhir melalui perenungan dan kontemplasi kita mendapatkan wisdom atau pengetahuan yang sejati. Teori Agustinus ini didasari oleh pendakian jiwa yang sebelumnya telah diajarkan oleh Plato dan Plotinus. Jiwa harus melewati realm of bodies, kemudian melampaui lower reason menuju higher reason untuk mendapatkan kebenaran yang tidak berubah. Agustinus tidak seperti Manichaeism yang membuang iman dan hanya memakai reason. Justru Agustinus melawan pandangan demikian dan mengatakan bahwa iman adalah tindakan penting sebelum pengetahuan. Credo ut intelligem. I believe in order that I may understand. Iman yang memulai segala pengetahuan dan tidak terbatas hanya dalam wilayah agama. Agustinus menggambarkan iman dan akal budi seperti dua mata pisau pada sebuah gunting, yang berarti keduanya harus berjalan bersamaan ketika memotong sesuatu. Pikiran manusia itu perlu tetapi tidak cukup. Pikiran manusia disebut Agustinus sebagai cahaya yang diciptakan merefleksikan cahaya yang tidak dibuat, yaitu pikiran Allah sendiri. Ibarat bulan memantulkan sinar yang ia terima dari matahari. Manusia bisa mengetahui tentang dunia ini karena dunia ini dicipta oleh Allah sesuai rationes aeternae, karena manusia sendiri dicipta oleh Allah menurut rationes aeternes, dan manusia diberikan kemampuan untuk mengetahui lewat akal budi yang diberi potensi merefleksikan rationes aeternae, sehingga dapat menilai dunia ini dengan benar dan menggambarkan keharmonisan Allah, manusia, dan alam. Tetapi seperti dikatakan sebelumnya, bahwa human mind, pikiran manusia, adalah seperti bulan yang cahayanya tidak dihasilkan sendiri, melainkan berasal dari matahari, yaitu God's mind, pikiran Allah. Ini disebut divine illumination, sehingga manusia tidak dapat berdiri sendiri secara independen untuk memproduksi pengetahuan yang benar. Bagi Agustinus, kita tidak dapat mengetahui form atau rationes aeternae lewat pengajaran, lewat teaching. Kita mengetahui kebenaran bukan karena itu diajarkan atau diucapkan oleh orang lain, tetapi pada waktu kita bertemu dengan Kristus di dalamnya. Bukan berarti pengajaran tidak penting sama sekali. Tentu saja perlu pengajaran, tetapi kebenaran yang sejati datangnya dari Kristus, bukan dari pengajar atau pengajaran itu sendiri. Bahkan Agustinus mengatakan bahwa ide
bisa didapatkan waktu kita tidak sadar akan ide itu. Walaupun kedengarannya sangat mistik, pemikiran Agustinus ini justru sangat alkitabiah, sesuai dengan Yohanes 1 ayat yang ke-9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang, Kristus adalah guru yang sesungguhnya. Dia adalah kebenaran itu sendiri dan yang menopang proses belajar manusia tanpa henti. Maka Agustinus konsisten di dalam doktrin kedaulatan Allah dan Kristus sebagai satu-satunya mediator. Maka di zaman ini, di mana begitu mudahnya mengakses segala pengetahuan yang baru, informasi, ilmu-ilmu, agama, bahkan teologi reform pun bertebaran di dunia internet, tetapi tidak menjamin akan hidup kita ini menjadi hidup yang benar jika Kristus tidak menjadi guru kita yang sejati sesuai firman-Nya. Jika kita tidak bertemu dengan Kristus dalam proses belajar kita, maka kita hanya menjadi seperti orang gnostik yang hanya perlu pengetahuan kognitif sebagai syarat untuk keselamatan. Bila demikian sesungguhnya, maka kita hanya sekedar membeo apa yang pernah kita pelajari untuk diulangi. Itu bukanlah pengetahuan. Pengetahuan yang sejati adalah seperti yang dikatakan oleh Raja Salomo. Takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan, dan takut akan Tuhan adalah awal dari kebijaksanaan. Salomo pernah mengalami masa-masa di mana dia meninggalkan Allahnya. Ketika Salomo tidak takut dan meninggalkan Allahnya, apakah ia menjadi idiot dan IQ-nya menjadi rendah? Ya tidak. Tetapi ia kehilangan the true knowledge. Apa yang ia capai dikatakan sia-sia. Setelah ia bertobat, kesadarannya itu ia tuliskan dalam Pengkhotbah 12 ayat 12-14. Lagi pula, anakku, waspadalah. Membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Saudara-saudara yang terkasih, menimba ilmu yang banyak tidak menjamin kita mendapatkan kebijaksanaan, apalagi malas mencari ilmu. Pemahaman kita akan kedaulatan Allah tidak berarti lepas dari tanggung jawab kita sebagai manusia dalam menjalankan tugas panggilan kita mencari kebenaran. Maka takut akan Allah dan semangat terus belajar harus berjalan bersamaan. Semuanya menuju pada satu tujuan, yaitu Kristus ditinggikan. Andakah orang yang berpengetahuan sejati itu? Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.